Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6 yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila bersama dengan ketiga teman saya yang bernama Riko, Salwa, dan juga Nancy. Oke. Poin A bisa dibantu jelaskan? Ya, kal- eh, kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Permasalahan multikultural yang mengecam keutuhan bangsa Indonesia. Keberagaman sebagai berkah dan tantangan. Satu, Indonesia sebagai negara multikultural dengan ribuan pulau, suku, bahasa, agama, dan budaya. Dua, keberagaman dapat menjadikan kekuatan jika dikelola dengan baik, tapi juga bisa memicu disintegrasi jika tidak terakomodasi. Dua, faktor penyebab konflik. Satu, konflik antar umat beragama. Agama sering digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Biasanya konflik terjadi akibat provokasi. Contoh, konflik Ambon 1999 yang melibatkan kelompok agama Islam dan Kristen. Dua, konflik antar suku. Kesamaan suku digunakan untuk membangun solidaritas massa. Biasanya dipicu persaingan ekonomi. Contoh, konflik Sampit 2001 antara suku Dayak dan suku Madura. Tiga, isu sera, suku, agama, ras, antar golongan. Isu sera adalah tindakan diskriminatif berbasis identitas seperti suku, agama, ras, dan golongan. Kategori SARA. Satu, individual. Tindakan menyerang atau menghina antar individu atau golongan. Dua, institusional. Kebijakan diskriminatif oleh institusi atau pemerintah. Tiga, kultural. Tradisi atau ide diskriminatif yang disebarkan antara golongan, antar golongan. Dampak isu sara yakini konflik sosial, kebencian, hingga perpecahan bangsa. Berikut adalah contoh-contoh konflik kasus di Indonesia. Kerusuhan Sampit 2001, konflik antar agama Ambon 1999, kerusuhan Mei 1998, dan sepas, se- separatisme, gerakan separatisme Indonesia. Nilai Pancasila yang belum terimplementasi. Sila ke-1, masih ada konflik agama akibat kurangnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama. Sila ketiga, konflik berbasis sera, menunjukkan kekurangnya persatuan dan penghargaan terhadap keberagamaan. Sila keempat, pemaksaan kehendak dan sikap otoriter dalam musyawarah. 5, ketimpangan ekonomi sering menjadi akar konflik seperti perubahan aset, perebutan aset ekonomi antar suku. Saya akan menjelaskan poin B mengenai konsep dasar negara Pancasila. Konsep dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ia menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan bangsa. Pancasila disebut sebagai cita hukum karena nilai-nilainya menjadi arah dan tujuan bagi pembentukan hukum di Indonesia. Konsep dasar negara menurut Hans Kelsen, dasar negara adalah norma dasar tertinggi yang disebut Grundnorm dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di Indonesia, norma tertinggi disebut Staf Fundamental Norm, yaitu Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum yang mengarahkan pengaturan juga kebijakan negara juga menjadi dasar filosofis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dan tertinggi dari dalam sistem hukum dan kehidupan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.
Peraturan di Indonesia wajib dilandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya tidak boleh ada satupun hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangnya. Tepatnya pada pasal 7. Di situ dijelaskan tentang hierarki peraturan hukum, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain itu, disebutkan bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis yang menjadi pedoman dalam pembentukan setiap peraturan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga menjadi pedoman hidup dan arah bagi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Menurut ada beberapa. Pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya Indonesia, sehingga nilai-nilainya sudah hidup dalam masyarakat sejak lama. Yang kedua, Pancasila mampu kemajemukan bangsa Indonesia yang sangat plural. Hanya Pancasila yang bisa mempersatukan perbedaan dalam satu kesatuan negara. Ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Yang keempat, Pancasila menjaga keutuhan negara dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kelima, Pancasila menjadi dasar bagi terselenggaranya demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang terakhir, Pancasila mampu mencegah perpecahan bangsa karena mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Pancasila mencegah perpecahan berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dan mampu menyatukan perbedaan dalam keberagaman yang dinamis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi panduan moral, etika, dan arah pembangunan bangsa. Oke, saya akan menjelaskan tentang peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Next. Nah, nilai-nilai Pancasila memiliki prinsip utama. Yang pertama, semua peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kedua, Pancasila itu harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dan ketiga, pemerintah dan DPR wajib memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturannya. Next. Berikut adalah tugas DPR dalam legislasi. Yang pertama itu menyusun program legislasi nasional. Kedua, membahas dan menyusun rancangan undang-undang. Ketiga, menerima RUU dari Presiden atau DPD. 4, menerapkan undang-undang bersama Presiden. Terakhir, menyetujui atau menolak peraturan pemerintah atau PRPPU. Selanjutnya, judicial review atau uji materi. Nah, judicial review ini atau uji materi biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, khususnya Undang-Undang 1945. Dan juga Majelis Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan. Ada 4 kewenangannya. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Kedua, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, memutuskan pembubaran parpol atau partai politik. Terakhir, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Next. Nah, ini dia permasalahan dan solusinya. Banyak sekali peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Solusinya yang pertama itu perbaikan sistem pembentukan hukum nasional.
Terus produk hukumnya harus berkualitas, adil, pasti, dan sesuai perkembangan zaman. Terakhir, hukum harus mencerminkan nilai Pancasila yang berupa keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, dan tentunya kebersamaan. Nah, ini dia berikut contoh-contoh peraturan yang diujikan. Ini contoh peraturan diujikan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 dari KPK, yang kedua Nomor 35 Tahun 2014 berisi tentang perlindungan anak, ketiga Nomor 28 Tahun 2007 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang perpajakan, keempat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengenai peternakan dan kesehatan hewan, keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal ketenagakerjaan. Terakhir, Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Silakan, Nancy. Oke. Yang keempat ada mengkaji nilai-nilai musyawarah mufakat. Nah, apa itu budaya? Budaya merupakan salah satu identitas dari suatu bangsa yang tercermin melalui pelestarian budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya itu sendiri merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan agar kelestarian budaya tersebut tidak hilang. Mengapa nilai budaya itu sangat penting? Karena dapat digunakan sebagai seperangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam kehidupannya di masyarakat. Pancasila dilahirkan oleh para founding fathers, merupakan kristalisasi budaya serta pandangan internasional. Komponennya adalah idealisme, kecerdasan, kejujuran, kebenaran, ketuhanan, teknologi, ya yang berarti Pancasila itu mencangkup segala aspek, sudah lengkap gitu. Nah, Pancasila itu sangat fleksibel. Jadi Pancasila itu dapat menyesuaikan dengan segala perkembangan apapun. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Cara merawat dan melestarikan nilai Pancasila tersebut adalah dengan mensosialisasikan secara terus-menerus supaya terjadi pengetahuan, pemahaman, dan implementasi pada pelaksanaan nilai tersebut. Nah, berikut ini merupakan lambang dari sila keempat dari Pancasila kita, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang dimaksud hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan adalah musyawaratan untuk mufakat. Kerakyatan tidak berarti sama dengan demokrasi liberal yang berprinsip pada musyawarah untuk mufakat tanpa diperkenankan melakukan pemungutan suara sehingga dapat menimbulkan hak veto atau diktator minoritas. Nilai dalam pembangunan Pancasila, khususnya sila keempat, yang pertama ada mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama. Yang kedua, melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Dan yang ketiga, mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan. Secara garis besar, penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan rakyat. Berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk melainkan pada permusyawaratan yang mencangkup kebebasan dan kebersamaan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Musyawarah sendiri berasal dari kata syawara atau yang mana merupakan bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Definisi dari musyawarah sendiri adalah proses membicarakan suatu persoalan dengan maksud mencapai kesepakatan bersama.
Nah, kesepakatan yang telah disetujui semua peserta dalam musyawarah disebut dengan mufakat. Maka dari itu, musyawarah pasti bergandengan dengan mufakat. Itu. Nah, musyawarah hendaknya diliputi semangat kekeluargaan. Kenapa? Karena apabila kita menganggap peserta musyawarah yang hadir sebagai keluarga, akan timbul rasa hormat, rasa persaudaraan, dan saling menolong. Oh ya, apabila musyawarah mufakat dan gotong royong berjalan dengan baik, akan terwujud juga tatanan demokrasi yang baik pula, seperti yang tertera dalam sila keempat Pancasila kita. Nah, budaya musyawarah mufakat ini tentunya harus dijaga keutuhannya, dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dulu ciri-ciri musyawarah mufakat itu apa. Yang pertama adalah masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama. Yang kedua, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Yang ketiga, proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral. Yang keempat, usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal. Yang kelima, keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat. Nah, manfaat musyawarat mufakat menurut Widi Hastuti dan Rahyuningsih itu ada yang pertama, musyawarah bisa menyelesaikan masalah lebih mudah karena lewat diskusi bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, musyawarah dapat memperkokoh kerukunan. Yang ketiga, musyawarah dapat mempererat kerjasama. Dan yang keempat, musyawarah mengajari kita menghormati orang lain. Di era globalisasi masyarakat pun mengalami perubahan sosial yang mengakibatkan adanya perubahan pola pikir. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikuti perkembangan. Dampak negatifnya bagi Indonesia salah satunya ialah membubarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, yang mana sekarang digantikan oleh voting. Voting sendiri adalah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dengan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan suara berdasarkan voting dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah voting terbuka. Voting terbuka merupakan voting di mana setiap anggota dapat memberikan suara dengan mengatakan setuju, menolak, abstain, atau tidak memberikan suara. Biasanya dilakukan secara lisan, bisa dengan angkat tangan atau berdiri, dan lain sebagainya. Hasilnya akan langsung diumumkan saat itu juga. Yang kedua, ada voting tertutup. Voting tertutup merupakan ketika setiap anggota memberikan suara dengan cara menuliskan nama atau pilihan yang di kertas yang telah disediakan, lalu dikumpulkan dan dihitung. Keputusan ini akan dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri 2/3 tambah satu anggota quorum dan disetujui lebih dari setengah jumlah yang hadir. Apakah musyawarah mufakat adalah solusi yang terbaik? Jikalau begitu, tidak juga. Sistem musyawarah mufakat juga memiliki kelemahan, yakni dalam proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang cukup panjang, alot, dan bahkan akan menimbulkan perseteruan juga antara pihak mayoritas dan minoritas. Apabila tidak ada rasa kekeluargaan di dalamnya. Namun, musyawarah mufakat adalah cara bagi Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan strategi permainan jumlah bukan nol atau non-zero sum games. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menerima hasil keputusan bersama. Yang pertama, semua pihak mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan. Yang ketiga, semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, semua pihak harus menerima dan terbuka setiap kritik, usul, dan saran. Yang kelima, semua pihak harus menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik dan demi kepentingan bersama.
Yang keenam, semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan kehendak bila pendapatnya tidak diterima. Nah, apabila semua pihak dapat menerima hasil keputusan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah yang dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran, tukar pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Dalam melaksanakan hasil keputusan bersama, hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak adalah yang pertama, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, itu dia presentasi kami pada malam ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat berkenan untuk teman-teman. Dan sebelum kita tutup, ada ada satu quotes di sini, yakni majunya Indonesia dimulai dari semangat generasi muda. Maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.